Bapa di dalam surga, biarlah persekutuan dengan Tuhan, kedekatan kami dengan Tuhan, sesungguhnya itulah yang menenangkan kami di tengah segala pergumulan, kesulitan, permasalahan yang kami hadapi, bahkan ketidakpastian yang hari ini mungkin ada di hadapan kami. Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan, pikiran, mata, kehidupan kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan, tenangkanlah hati kami, supaya kami boleh mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Dan biarlah ketika kami membaca kebenaran firman Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tambahkan hikmat bijaksana supaya kami boleh memahami, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami beribadah hari ini, dan biarlah Engkau yang hadir, Engkau yang berbicara pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur boleh kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Tema kita pada hari ini adalah ketenangan, dan ini menjadi kebalikan dari apa yang saya sampaikan di persekutuan doa Rabu yang lalu, yang temanya adalah kekhawatiran. Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan tema ini, Bapak Ibu sekalian, betapa kita bisa melihat hari ini ada banyak ketidaktenangan di dalam kehidupan kita yang dibungkus oleh pandemi sebenarnya. Selalu orang menyalahkan pandemi Bapak Ibu sekalian, tetapi bagi saya pandemi hanya menjadi pemicu yang memunculkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian. Misalnya ketika kita bicara tentang pandemi, bukankah hari-hari ini lalu kita membaca, kita melihat di media sosial, grafiknya juga semakin naik Bapak Ibu sekalian. Itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi setiap kita. Itu menimbulkan ketakutan tersendiri bagi setiap kita. Atau misalnya ketika pandemi lalu membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, mereka perlu kerja hanya untuk sekedar makan saja.
mereka bukan cari kerja untuk bergaya hidup mewah, Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka cari kerja hanya untuk menyambung hidup. Itu istilah yang saya dapat di media massa, Bapak Ibu sekalian. Mereka kerja bukan untuk cari kehidupan yang mewah. Mereka bekerja, mereka mencari kerja untuk menyambung kehidupan mereka dan keluarganya. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat hari ini, ketika pendapatan finansial kita menurun, di sisi yang lain masih ada banyak kreditan, kredit panci, kredit motor, kredit wajan, kredit kompor, dan yang lain-lain. Ada banyak macam kreditan yang lalu ketika pendapatan finansial kita menurun itu menjadi beban tersendiri. Itu menjadi ketakutan kita tersendiri. Itu menjadi kekhawatiran kita sendiri. Itulah yang menyebabkan kita tidak lagi menjadi hidup tenang ketika kita tidur di malam hari atau ketika kita bangun di pagi hari. Kenapa? Ada banyak kredit yang kita mesti bayar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, atau relasi yang rusak karena pandemi, Bapak Ibu sekalian. Ketika pandemi terjadi, suami kerja di rumah, istri kerja dari rumah, anak-anak sekolah di rumah, nampaknya baik. Semua kumpul dalam satu momen, dalam satu waktu, dalam satu ruangan, tetapi ketika itu berjalan secara terus-menerus, apakah akan selalu menimbulkan hal yang baik dan bukannya konflik yang muncul di situ? Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya baca di masa pandemi, tingkat angka perceraian itu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Ada banyak relasi yang rusak karena kumpul di dalam satu keluarga itu. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian, yang kadang-kadang kita selalu lupakan Bapak Ibu sekalian, ketidaktenangan kita dalam hidup. Itu juga disebabkan karena dosa masa lalu kita. Ketidaktenangan kita dalam hidup itu juga disebabkan oleh karena kesalahan kita, pelanggaran kita di masa yang telah lampau. Ada satu kutipan yang baik Bapak Ibu sekalian, rasa bersalah itu menyerang roh jiwa kita, tetapi rasa sakitnya itu bisa berpengaruh kepada fisik kita, physically kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Kejadian pasal yang ke-32, inilah yang sebenarnya menjadi penyebab ketidaktenangan Yakub ketika dia ingin pulang, atau lebih tepatnya dia diperintahkan pulang oleh Tuhan kembali ke tanahnya. Bapak Ibu sekalian, ketidaktenangan Yakub itu adalah kombinasi antara kesalahan masa lalunya dan imajinasinya. Ketakutannya yang berlebihan, kekhawatirannya yang berlebihan, yang ada di dalam pikirannya, tetapi yang belum tentu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan itu imajinasinya dia. Karena itu hal yang dipikirkan, tetapi belum tentu hal itu pasti terjadi. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi dosa masa lalu Yakub? Bapak Ibu sekalian, kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-27. Bapak Ibu sekalian, ketika di situ dikatakan apa? Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, pula berkat yang untukku. Jadi ini perkara tentang semangkuk sup kacang merah dengan perkara tentang daging olahan itu yang semuanya adalah trik dari Yakub. Memang ada beberapa penafsir mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya salahnya Yakub, salahnya Esau juga. Dia pulang berburu lalu dia lapar, dia lihat Yakub lagi masak lalu dia minta. Yakub ambil kesempatan itu untuk mengambil hak kesulungan itu. Bapak Ibu sekalian, tetapi kita bisa baca dalam ayat yang ke-41 bagian di bawahnya adalah ini dendamnya Esau kepada Yakub. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pelanggaran, ada kesalahan, tetapi juga ada dendam di situ di antara Esau dan Yakub. Lalu sampai kedengaranlah hal itu kepada Ribka. Maka ayat yang ke-42, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dengan membunuh engkau. Maka Ribka menyuruh Yakub untuk lari, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah lama masa itu ada antara jeda, Bapak Ibu sekalian, setelah Yakub lari lalu dia mimpi di Betel melihat tangga, malaikat naik turun ke surga. Dia lalu tinggal di rumah Laban, saudaranya, kerabatnya. Dia bekerja 7 tahun lalu mendapatkan Lea, bukan mendapatkan Rahel yang dia inginkan. Lalu dia bekerja lagi 7 tahun lagi
Jadi dia bekerja 14 tahun. Tetapi pada waktu itu mulai kelihatan bahwa Laban itu tidak suka terhadap Yakub. Makanya Allah mengatakan apa? Pulanglah ke negerimu. Nah, barusan disitulah ketidaktenangan Yakub itu makin menjadi-jadi. Dia ingat perkataan ibunya puluhan tahun yang lalu bahwa Esau kakaknya akan membunuh dia. Tetapi juga ketika dia menyampaikan utusan kepada Esau kakaknya, Kejadian 32 ayat yang ke-6, dia bisa melihat. Dikatakan demikian, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Jadi Bapak-Bapak, imajinasi Yakub itu kembali lagi bahwa Esau kakaknya memang berniat untuk membunuh dia. Memang sebenarnya kalau kita jadi Yakub ini pikiran yang sangat rasional sekali. Ketika dia harus kembali Bapak Ibu sekalian, dia mesti melewati itu tanah kakaknya, tanah orang Edom. Dan ketika dia mendengar utusannya mengatakan dia sedang kesini dengan 400 orang, maka firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ada dua terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian. Yang pertama NLT itu menerjemahkan dengan satu kata saja, terrified begitu ya. Tetapi ESV itu dengan dua kata, greatly afraid and distressed. Jadi dia bukan hanya takut, bukan hanya khawatir, bukan hanya cemas, tetapi dia tertekan sekali. Bahkan kadang-kadang sampai bernafas pun itu susah. Pernah Bapak Ibu mengalami perasaan tertekan sampai bernafas pun susah? Itu sebenarnya terjemahan ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini peta yang saya dapatkan kemungkinan rutenya Yakub dengan rutenya Esau Bapak Ibu sekalian. Jadi rutenya Yakub itu yang merah. Dia dari sini dia mau menyeberang ke tanah Kanaan, ini Sikem Bapak Ibu sekalian. Ini rutenya Esau, ini orang Edom, ini Seir Bapak Ibu sekalian, dia ketemu di sini sebenarnya. Nah, Yakub itu sedang ingin menyeberang di sini, Sungai Yabok ini di sini. Ini Sungai Yordan Bapak Ibu sekalian. Jadi Sungai Yabok adalah anak dari Sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah ketika Yakub itu berada di titik paling rendah, berada di tingkat di mana ketakutannya adalah yang paling tinggi, sampai dia merasa sesak hanya untuk sekedar bernafas. Kita bisa melihat dalam perikop 22 sampai 32 ketika dia bergumul dengan Allah di tengah ketakutannya, di tengah segala kecemasannya. Apa yang bisa kita lihat dari perikop ini Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang saya bisa lihat, yang saya ingin sharingkan hari ini adalah Yakub itu mengalami ketenangan di akhir pergulatannya. Ayat 23 sampai dengan ayat 24 dikatakan apa? Sesudah ia menyeberangkan mereka, istri anaknya menyeberang duluan. Ia menyeberangkan juga segala miliknya, hartanya semuanya menyeberang, tinggallah dia, Bapak Ibu sekalian. Lalu dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa inilah Yakub ketika dia bernostalgia sebelum dia menyeberangi Sungai Yabok untuk menuju ke Haran, Bapak Ibu sekalian. Dia lari dengan tidak membawa apa-apa, tetapi dia sekarang kembali dengan membawa banyak harta, ada keluarga, dan ketika dia menyeberangkan semua miliknya, dia ditempatkan lagi seperti semula sebelum dia tinggal di rumah Laban dan mendapatkan segalanya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa memang itu sangat wajar sekali. Yakub perlu waktu untuk sendirian. Bapak Ibu sekalian, dikatakan Yakub perlu waktu untuk sendirian, untuk berpikir, untuk berdoa di dalam krisis di tengah-tengah hidupnya. Dia mungkin juga merasakan bahwa ada ketakutan dan kegelapan dan kesendiriannya itu menambah segala macam hal yang ia rasakan Bapak Ibu sekalian. Ada mungkin juga perasaan bahwa pikiran di dalam kepala Yakub mungkin bahwa Allah sudah meninggalkan dia. Kenapa kalau Allah menyuruh dia pulang, Allah semacam berdiam diri saja Bapak Ibu sekalian, tidak menolong dia di tengah segala ketakutannya. Tetapi apakah Allah tidak menolong dia? Bapak Ibu sekalian, tetapi inilah yang paling menarik bagian dari kisah ini Bapak Ibu sekalian. Yakub itu sedang khawatir, Allah hadir justru untuk bergulat dengan dia. Kalau kita sedang khawatir, kita sedang takut, kita sedang cemas, kita berharap apa Bapak Ibu sekalian?
Orang itu datang menepuk-nepuk bahu kita dan berkata, tenang, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Tenang, jangan takut, aku akan jaga engkau. Kita berharapnya begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah menyapa Yakub bukan dengan tepukan di bahu, tetapi dengan sebuah pergulatan fisik yang luar biasa. Sampai fajar menyingsing, Bapak Ibu sekalian. Pergulatan itu dia ketika bergulat, benar-benar bergulat Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya dia heel catcher. Dia berusaha menangkap tumit kaki lawannya lalu menjatuhkan dia, dan itu dilakukan sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Ketika saya baca Bapak Ibu sekalian bagian firman Tuhan ini, saya sempat berpikir begini, kenapa Tuhan? Apakah nggak ada cara yang lain untuk menenangkan hati Yakub selain dengan mengajak dia berkelahi di pinggir sungai Yabok itu? Bukankah ada banyak cara yang lain untuk menenangkan Yakub ini yang sedang khawatir? Tetapi kalau kita baca dalam kisah perjanjian lama, memang karakter Allah itu tidak terduga. Karakter Allah dan tindakannya itu tidak terduga. Allah pernah ngeprank Elia Bapak Ibu sekalian. Ketika dia minta mati, ada angin badai topan api yang luar biasa, tetapi Allah tidak hadir di situ. Justru Allah hadir melalui apa? Angin sepoi-sepoi basah. Sama konteksnya, Elia minta mati, Elia lagi capek, Elia lagi sedih, dia akan merasa sendirian. Bapak Ibu sekalian, tetapi sebenarnya pergulatan Yakub dengan Allah itu menggambarkan pergulatan hatinya, pergulatan kerohaniannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Kejadian 31 ayat yang ketiga itu mengatakan dengan jelas bahwa Yakub itu disuruh pulang oleh Allah. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Dan di tengah-tengah pergulatan itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita bisa melihat betapa luar biasanya cara Allah menyapa Yakub, tetapi juga pergulatan secara fisik menunjukkan pergulatan hati Yakub, kerohanian Yakub. Pergulatan secara fisik juga menunjukkan pergulatan jiwanya Yakub. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Yakub itu orang yang typical survivor. Dia typical fighter Bapak Ibu sekalian. Pertama kali bayangan saya Yakub dengan Esau, saya merasa bahwa Esau itu memang orang lapangan sekali. Dikatakan bahwa sejak lahir dia memang berbulu kemerah-merahan Bapak Ibu sekalian. Dia orang Padang Bapak Ibu sekalian, dia suka tinggal di luar kemah. Jadi dia, bayangan saya adalah tubuhnya kekar luar biasa. Tapi Yakub itu suka tinggal di kemah, dan bagi saya itu dia culun Bapak Ibu sekalian. Dia tuh anak yang baik-baik, dia anak mami begitu. Tetapi saya lupa bahwa sejak lahir Yakublah bergumul dengan Esau di dalam kandungan mamanya. Dan Yakublah yang ketika lahir itu memegang tumit kakaknya. Ada seorang rasul mengatakan bahwa Yakub sebenarnya ingin keluar duluan, dia menjadi anak sulung. Nah Bapak Ibu sekalian, Yakub itu ketika bergulat, bukan hanya itu menunjukkan pergulatan kerohaniannya, jiwanya, batinnya, tetapi dia menunjukkan jati dirinya yang luar biasa, yang adalah typical fighter. Dia survivor Bapak Ibu sekalian. Betapa tidak, dia 7 tahun bekerja untuk mendapatkan Rahel yang didapat Lea Bapak Ibu sekalian. Lalu dia bertahan 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, dan betul dia mendapatkan Rahel Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, Yakub menang melawan laki-laki itu. Yakub menang melawan laki-laki itu, tetapi laki-laki itu memberikan sebuah cedera di kaki Yakub, supaya Yakub lalu tidak merasa sombong dan bergantung kepada dirinya sendiri, tetapi bergantung kepada Allah. Bapak Ibu, sebenarnya ada timeline kehidupan Yakub yang sangat bagus sekali dalam perikop ini. Dikatakan bahwa ketika Yakub itu di pinggir sungai Yabok, dia berada di titik terendah. Dia takut sekali, dia cemas sekali menghadapi Esau. Tetapi di sisi yang lain dia adalah survivor, dia adalah fighter. Dia nggak akan menyerah gitu aja sebenarnya. Tetapi ketika Allah hadir, berkelahi dengan dia, bergulat dengan dia, dia menang. Dan dia tahu dia menang atas orang itu, maka dia bisa tinggi hati. Allah aja gua kalahin, apalagi cuman kakak gua Esau. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini baiknya Tuhan. Ketika dia menang Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan sebuah cedera
yang betul-betul itu melemahkan dia. Sendi pangkal pahanya dipukul oleh Allah sehingga dikatakan dia pincang, Bapak Ibu sekalian. Ayat 25 mengatakan hal itu, bukan? Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia sedang bergulat dengan orang itu. Jadi Yakub yang pertama-tama sangat takut sekali ketika dia menang melawan Allah dan manusia. Dia merasa sombong, dia bisa saja merasa tinggi hati, dia bisa merasa bahwa Allah aja kalah sama saya, apalagi cuman kakak gua Esau begitu. Tetapi setelah peristiwa dipukulnya sendi pangkal paha Yakub itu, lalu dia turun lebih rendah dibandingkan kondisi pertama sebelum dia bergulat dengan Allah. Jadi dia dari titik ini, setelah menang melawan Allah, dia merasa sombong. Tapi setelah sendi pangkal pahanya dipukul oleh Allah, dia jatuh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum dia bergulat dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan memukul sendi pangkal pahanya Yakub adalah untuk menunjukkan betapa Tuhan akan menepati janjinya kepada Yakub. Seolah-olah pukulan kepada sendi pangkal paha itu mengatakan kepada Yakub, jangan lagi bersandar kepada karakter kamu, sifat kamu yang survivor, yang fighter, yang kamu adalah penipu, yang kamu bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kamu. Ketika dia dipukul sendi pangkal pahanya, Tuhan seolah-olah ingin berkata begini, ingat saya janji sertai kamu, saya akan melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, di saat kita lemah, di saat kita rasanya di titik terendah dalam hidup kita, bukankah kita butuh sahabat-sahabat untuk menenangkan kita, untuk lalu menghibur kita, menguatkan kita, atau kita justru juga merasa bahwa Tuhan ayo dong, kasih saya kekuatan. Bukankah orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru? Itu kata firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika saya membaca kisah Yakub, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu ketika memproses seseorang itu benar-benar sampai habis dan tidak setengah-setengah, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika di saat kita lemah, kita berharap Tuhan memberikan kekuatan, tetapi kadang Tuhan bukan memberikan kekuatan. Tuhan justru makin melemahkan kita, makin menghajar kita, makin menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa bergantung kepada diri kita sendiri, kita tidak bisa bergantung kepada apapun kecuali kepada janji penyertaan Tuhan dan kepada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, bukankah inilah ketenangan yang sesungguhnya? Ketika kita tidak lagi berharap kepada banyak hal, ketika kita tidak lagi bahkan berharap kepada diri kita sendiri, ketika kita tidak lagi berharap kepada pintaran kita, ketika kita tidak berharap lagi kepada kekuatan fisik kita, sama seperti Yakub, dia bergulat melawan Allah dan dia menang. Ketika kita tidak bisa lagi berharap kepada apapun, Bapak Ibu sekalian, disitulah sebenarnya Tuhan ingin berkata kepada kita, berharaplah kepada saya, dan itulah yang akan menenangkan jiwa kita, itulah yang akan menenangkan batin kita, itulah yang lalu akan men-tone down segala rasa gelisah, khawatir, cemas, takut di dalam hidup kita. Makanya ada firman Tuhan mengatakan apa? Diam, tenanglah. Diam, tenanglah itu gak usah ngapa-ngapain, bagus. Diam aja, Tuhan akan tolong. Kadang-kadang ketika kita melihat gambaran yang paling gampang, orang kalau tenggelam, berenang, Bapak Ibu sekalian, selama dia masih bergulat dengan dirinya dan dia berusaha untuk melepaskan dirinya keluar dari air, Bapak Ibu sekalian, orang yang menolong orang tenggelam justru akan ikut tenggelam. Dan kadang-kadang kita merasa merasa gak baik banget ya, orang tenggelam kok gak segera ditolong, Bapak Ibu sekalian. Tetapi justru ketika dia sudah mulai tenggelam, baru bisa ditolong. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dilakukan Allah kepada Yakub di sungai Yabok itu. Tuhan membuat Yakub tidak bisa bersandar kepada apapun kecuali kepada janji penyertaannya dan kepada kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tetapi sebenarnya hati kita tidak sepenuhnya bersandar kepada Dia. Ketika kita berkata Tuhan tolong saya,
Sebenarnya kita masih sedikit-sedikit melirik untuk mengandalkan diri kita sendiri, melirik untuk mengandalkan orang lain. Dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan ingin sepenuhnya kita bersandar kepada Dia. Kedua, Bapak Ibu sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini kita juga bisa melihat hal yang sangat jelas sekali. Ketenangan itu terletak dengan mengingat identitas kita sebagai orang percaya hari ini. Bapak Ibu, bukan hanya pergulatan fisik yang dialami oleh Yakub di tepi sungai Yabok itu, tetapi juga pergantian nama yang berdampak sangat signifikan di dalam hidupnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi sebenarnya Yakub tahu yang bergulat dengan dia bukan orang sembarangan, bukan manusia sembarangan, tetapi dia tahu yang bergulat dengan dia adalah Teofani, Allah berwujud manusia. Makanya dia mengatakan apa? Aku gak akan membiarkan engkau pergi. Ada seorang penafsir itu lucu, dia mengimajinasikan Yakub sedang memiting orang itu, lalu ya percakapan itu lalu muncul. Biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Tetapi Yakub tidak melepaskan kunciannya karena heel catcher itu adalah olahraga gulat, menangkap kaki lalu menjatuhkan lalu memiting dan menindihnya, Bapak Ibu sekalian. Lalu Yakub mengatakan apa? Berkati aku dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu orang itu meresponi, kan kita bisa baca, siapa namamu? Sebenarnya dia tahu namanya Yakub siapa, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia mengatakan siapa namamu, supaya Yakub tahu siapa dirinya berhadapan dengan siapa, Bapak Ibu sekalian. Sebelum Allah menggantikan atau memberikan identitas yang baru, Yakub mesti tahu identitasnya yang lama itu adalah siapa. Makanya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan retoris. Siapa namamu? Allah tahu namanya dia. Tetapi ketika Allah mengatakan siapa namamu, Allah pingin dia sadar dia adalah Yakub, si pembohong, si deceiver, si orang yang survivor, fighter yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Itulah Yakub, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia ganti namanya. Namamu tidak lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. Israel artinya karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu sekalian, nama yang diberikan Allah adalah berkat Allah bagi Yakub, Bapak Ibu sekalian. Nama ini bukan nama sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada penafsir yang mengatakan bahwa Yakub itu memang adalah pembohong, penipu. Dia adalah namanya Yakub itu penipu, Bapak Ibu sekalian namanya. Makanya saya bingung kenapa si Ishak dengan Ribka beri nama itu Yakub yang artinya adalah penipu, Bapak Ibu sekalian. Saya waktu kasih nama anak saya pikirnya berbulan-bulan, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika dia diberi nama, diganti namanya oleh Allah menjadi Israel, artinya luar biasa. Dia bergulat dengan Allah dan manusia. Ini with God and with humans. Dan dia menang, Bapak Ibu sekalian. Makanya seorang penafsir lalu mengatakan apa? Si pembohong atau si penangkap tumit ini lalu menjadi seseorang yang bergumul dengan Allah dan dia menang. Bapak Ibu, heel catcher itu tidak bisa dilakukan tanpa trik. Artinya ketika kita mau menangkap tumit seseorang keduanya, kita tidak bisa melakukan itu dengan tanpa trik apapun. Kita harus menipu, kita harus mengelabui orang itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seseorang mengatakan bahwa beberapa orang itu lalu melihat nama Yakub itu adalah merepresentasikan natur lamanya. Makanya tadi dikatakan siapa namamu? Yakub. Dia tahu Yakub, dia identitasnya dia tahu. Tetapi Israel itu merepresentasikan natur baru yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan nama baru, identitas baru, kepercayaan diri yang baru, cara hidup yang baru sebelum ia menyeberangi sungai Yabok, karena keturunannya kelak adalah bangsa pilihan Allah. Dan cara hidupnya yang baru langsung terlihat dalam pasal 34, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca di situ ada kisah Dina dan Sikem. Waktu itu Dina dinodai oleh Sikem, anak orang Hemor, Bapak Ibu sekalian. Anak-anaknya Simeon dan Lewi yang lalu mengambil tipu muslihat untuk menghabisi keluarga Sikem, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Yakub tidak melakukan apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin kita renungkan pagi hari ini adalah berkaitan dengan identitas kita. Di dalam pergulatan dan ketidaktenangan kita, dalam segala pergumulan kita,
dalam segala situasi, masalah, ketakutan, kecemasan kita. Kadang kita lupa siapa identitas kita. Padahal identitas kitalah yang pertama-tama itu bisa menenangkan kita. Bapak Ibu sekalian, tidak jarang orang percaya lalu lupa dengan identitasnya siapa ketika dia mengalami pergumulan, sehingga jalan keluar yang dicari bukan menunjukkan dia adalah orang percaya. Kenapa? Karena dia lupa identitasnya siapa. Orang percaya ketika punya pergumulan tetapi dia lupa terhadap identitasnya, bisa saja seperti Yakub menghalalkan segala cara, yang penting masalah saya selesai. Tidak peduli lagi itu menyenangkan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, yang penting masalah saya selesai. Padahal Bapak Ibu sekalian, pertama-tama ketenangan itu ada di dalam identitas kita. Namanya adalah orang percaya. Kalau sampai kita tidak percaya sama Tuhan, ganti aja namanya. Kalau dalam segala kesulitan, pergumulan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, sampai-sampai kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita itu membuat kita ragu-ragu kepada Tuhan, malulah kita kalau kita disebut sebagai orang percaya. Kenapa Ibu sekalian? Karena kita gak percaya sebenarnya. Makanya ketika kita disebut orang percaya, anak Tuhan, itu identitas yang melekat kepada setiap kita, dan seharusnya itu yang pertama-tama memberikan kita ketenangan di tengah segala ketidaktenangan yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang ketenangan, dalam perikop yang kita baca, saya lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Ketenangan itu kita bisa jaga dan kita bisa tularkan. Ada satu kalimat yang baik Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu bisa menular. Ketakutan itu menular Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketenangan juga menular. Jadi kalau kita merasa takut Bapak Ibu sekalian, orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan ketakutan kita. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa cemas, orang-orang di sekitar kita itu bisa merasa khawatir dan merasa cemas Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling menarik adalah ketika kita bisa handle kekhawatiran, kecemasan kita, belum tentu kita bisa menghandle kecemasan, kekhawatiran orang-orang di sekitar kita. Ini yang saya ingin garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Kekhawatiran kita, kecemasan kita itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita dalam gestur tubuh kita, body language kita, dalam perkataan kita yang muncul dari mulut bibir kita, dan itu bisa terasa. Dan parahnya Bapak Ibu sekalian, kalau mereka sudah tertular kecemasan itu, ketakutan itu, kekhawatiran itu, kita bisa kontrol kita punya kecemasan, tetapi kita belum bisa tentu kontrol kecemasan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, tetapi ketika momen ini, ketika Yakub mesti berhadapan dengan Esau, kakaknya Bapak Ibu sekalian, dia sudah bergulat sepanjang malam, dia kurang tidur, dia pincang Bapak Ibu sekalian, dia cedera, ada yang mengatakan itu cedera permanen. Makanya orang Israel tidak memakan lagi sendi pangkal pahanya. Jadi Yakub seumur hidupnya pincang Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dalam Kejadian 33 ayat yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ini momen ketika mereka bertemu berbaikan Bapak Ibu sekalian. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Bapak Ibu, momen sebelum ini semua terjadi, Yakub kasih persembahan yang pertama untuk menenangkan hati kakaknya, kasih persembahan yang kedua untuk menenangkan hati kakaknya, kasih persembahan yang ketiga untuk menenangkan hati kakaknya. Dia mendengar utusannya, bawa 400 orang Esau, lalu dia atur keluarganya. Orang yang paling dia sayang paling belakang Bapak Ibu sekalian, Rahel dan Yusuf itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu juga tidak menenangkan hatinya. Tetapi ketika dia bergumul, bergulat dengan Allah, namanya diganti, identitasnya diganti. Dia punya kepercayaan diri yang baru, dia punya cara hidup yang baru. Dia bukan lagi sogok-sogok, tipu-tipu sana sini Bapak Ibu sekalian, tetapi dia sujud menyembah ke tanah. Dan dia mengambil posisi yang paling depan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang paling indah sebenarnya ketika Yakub melakukan itu. Ketika dia mengetahui ada bahaya yang luar biasa, yang tidak pasti kakaknya apakah benar akan menerima dia atau menolak dia, tetapi posisinya dia ubah, dia paling depan.
Bukan lagi utusannya yang paling depan, bukan lagi persembahannya yang paling depan, bukan lagi orang-orangnya, harta bendanya yang paling depan yang dia majukan pertama kali untuk mendamaikan hati kakaknya, tetapi dirinya sendiri. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia tahu kesalahannya itu terletak pada dirinya. Makanya dia paling depan. Dan itu menenangkan seluruh rombongan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Yakub dengan mengambil posisi paling depan? Memberikan ketenangan kepada keluarganya. Dia tahu ini tidak akan berhasil dengan persembahan, ini tidak akan berhasil dengan utusan, tapi ini akan berhasil hanya dengan cara dirinya berani di depan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjaga, menularkan ketenangan itu Bapak Ibu sekalian? Momen paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, ketika ada satu tempat yang dinamai oleh Yakub, Peniel itu. Apa yang bisa membuat kita mendapatkan ketenangan dan menularkan ketenangan tersebut? Tempat yang bernama Peniel. Artinya adalah aku telah berhadapan, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Atau kalau dalam bahasa saya Bapak Ibu sekalian, tempat saya berhadapan dengan Allah dalam segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan kita. Tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada materi di dalam diri kita. Hanya betul-betul kita sendiri berhadapan dengan Allah. Mau kita bergulat, mau kita duduk diam, tenang, baik-baikan, tapi yang penting kita punya tempat yang namanya Peniel itu. Saya akhiri dengan satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kita berharap hidup kita tenang, bukan? Kita berharap kita bisa menjadi orang yang tenang lalu menularkan ketenangan itu pada orang-orang di sekitar kita, bukan? Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri renungan kita. Apakah kita punya Peniel kita masing-masing? Tempat di mana kita berhadapan secara jujur di hadapan Tuhan. Enggak ada yang lain. Pasangan kita tidak, anak kita tidak, harta benda kita tidak, teman kita tidak, kerabat kita tidak, keluarga kita tidak. Hanya betul-betul saya dengan Allah. Mau kita berkelahi, mau kita bergulat, mau kita duduk diam bersekutu, tapi yang paling penting adalah kita punya tempat itu di mana kita bisa berhadapan dengan Allah secara pribadi. Itulah yang akan membuat kita tenang di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala kekhawatiran. Dan ketika kita tenang, kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita menjadi tenang, percaya kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan, tetapi ada hal-hal yang mesti kita serahkan itu kepada Tuhan untuk dilakukan oleh Tuhan. Karena tidak bisa semua kita lakukan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami dengar hari ini. Mengingatkan setiap kami perlu punya tempat yang namanya Peniel. Tempat kami bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya kami, hanya saya dan Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya tempat itulah yang menjadi tempat perlindungan bagi setiap kami, tempat perhentian bagi setiap kami, tempat kami di-recharge ulang, tempat kami ditenangkan, tempat kami bergulat dengan segala kekhawatiran, permasalahan, cemasan hidup. Tetapi tempat kami juga mengasah iman kami kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, orang yang kurang percaya ini. Tuhan, tolonglah kami yang mau hidup tenang, tetapi tidak mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, ingatkan kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak istri kami, pasangan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, lingkungan sosial kami di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah ini. Bahkan pekerjaan kami, kantor kami, rekan kerja kami. Kiranya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang butuh kami tenangkan, Tuhan tampakkanlah kepada kami, supaya kami bisa membagikan ketenangan yang daripada Tuhan, yang pertama-tama menenangkan hati, pikiran, jiwa kami bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.